Ya pemirsa Garuda TV, kembali lagi bersama saya Alfi Sahrin dan saya Reza Melia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Pemprov Lampung siapkan UMKM tembus pasar global. Perputaran dana SPPG di Lampung tembus 1,1 triliun rupiah per bulan. Detik-detik mencekam di Jalin Sub, bank truk hantam warga. Semangat Kartini, perempuan Lampung didorong lebih berdaya. Pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai penopang utama ekonomi daerah. Salah satunya melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal membuka kegiatan pelatihan pengembangan kapasitas usaha bagi pelaku UMKM di Gedung Pusiban, Bandar Lampung. Pelatihan yang bekerja sama dengan PT Permodalan Nasional Madani atau PNM ini mengangkat tema AI untuk UMKM lebih efisien dan lebih untung. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyebutkan saat ini terdapat sekitar 498.000 UMKM di Lampung yang menjadi penggerak utama ekonomi. Namun sejumlah tantangan seperti pemasaran dan manajemen usaha masih perlu ditingkatkan. Pemanfaatan teknologi AI dinilai dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Selain itu, pemerintah provinsi juga mendorong hilirisasi komoditas unggulan seperti singkong, jagung, dan pisang. Pasalnya, sekitar 70% komoditas Lampung masih dijual dalam bentuk mentah. Dengan proses pengolahan oleh UMKM, nilai tambah produk disebut bisa meningkat hingga 3-5 kali lipat. Gubernur berharap dengan dukungan teknologi dan ekosistem yang kuat, UMKM Lampung tidak hanya menjadi penonton, namun mampu menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Bandar Lampung, Verza Melia, Garuda TV melaporkan. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menyatakan komitmen pemerintah provinsi untuk terus mendukung rakyat Palestina. Tidak hanya melalui solidaritas moral, tapi juga kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, dan kemanusiaan. Hal tersebut disampaikan saat Gubernur Mirza menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdel Fattah Aka Al-Sattar, di ruang kerjanya pada Senin 20 April 2026. Gubernur menegaskan dukungan masyarakat Lampung terhadap Palestina merupakan bentuk solidaritas kemanusiaan yang telah terjalin lama. Pemerintah Provinsi Lampung juga membuka peluang kerjasama ekonomi, termasuk memberikan akses bagi pengusaha Palestina untuk menjalin kemitraan dengan pelaku usaha di daerah. Di sektor pendidikan, sejumlah perguruan tinggi di Lampung telah membuka akses bagi mahasiswa Palestina termasuk dari Gaza. Pemprov juga sedang memfasilitasi pengurusan dokumen bagi salah satu mahasiswa asal Gaza yang menempuh pendidikan di Universitas Lampung. Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Palestina Abdel Fattah Aka Al-Sattar menyampaikan kondisi kemanusiaan di Gaza yang masih menghadapi krisis berkepanjangan. Ia mengungkapkan bahwa meski menghadapi keterbatasan dan kerusakan infrastruktur, rakyat Palestina tetap memiliki harapan untuk merdeka. Dubes Palestina juga mengapresiasi dukungan Indonesia yang dinilai konsisten dalam berbagai forum internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menanggapi tawaran kerjasama, ia menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi hubungan antara pelaku usaha Palestina dan Indonesia, termasuk di Lampung.
Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Besarnya perputaran dana program SPPG di Provinsi Lampung menjadi perhatian DPRD. Nilainya yang diperkirakan mencapai lebih dari 1 triliun rupiah setiap bulan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung menyoroti pelaksanaan program SPPG yang saat ini telah beroperasi di lebih dari 1.000 titik di seluruh wilayah. Ketua Komisi 2 DPRD Lampung Ahmad Basuki menyebut dengan jumlah tersebut perputaran uang di Lampung diperkirakan mencapai 1,1 triliun rupiah setiap bulan. Menurutnya besarnya nilai anggaran tersebut harus diiringi dengan dampak nyata bagi perekonomian daerah, terutama dalam mendorong pertumbuhan usaha lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. DPRD juga mengingatkan agar pelaksanaan program SPPG dilakukan secara transparan dan tepat sasaran, sehingga anggaran yang digelontorkan tidak hanya besar di atas kertas, namun juga terasa manfaatnya di lapangan. Selain itu, pengawasan terhadap distribusi dan pelaksanaan program dinilai perlu diperkuat untuk mencegah potensi penyimpangan. DPRD berharap program SPPG mampu menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah jika dikelola secara akuntabel dan berkelanjutan. Dari Bandar Lampung, Elta Metia, Garuda TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung bersama organisasi perangkat daerah terkait mendorong langkah solusi sementara bagi para pengrajin genteng dan batu bata. Hal ini menyusun terhentinya aktivitas pengelolaan tanah liat dalam 2 bulan terakhir. Rapat dengar pendapat yang digelar di DPRD Provinsi Lampung menjadi forum pencarian solusi atas terhentinya aktivitas pengolahan tanah liat yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat. Rapat tersebut menghadirkan perwakilan pengrajin, Dinas ESDM serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk merumuskan langkah terbaik. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung Mukhlis Basri menjelaskan bahwa pembahasan mengarah pada pendekatan solutif, di mana pengambilan tanah liat tidak selalu harus dikategorikan sebagai usaha pertambangan umum. Namun demikian, untuk menjaga aspek regulasi, para pengrajin tetap didorong untuk mengurus izin usaha pertambangan khusus produksi. Mukhlis menegaskan DPRD terus mendorong percepatan proses perizinan agar masyarakat dapat segera kembali beraktivitas tanpa melanggar aturan. Sekitar 35.000 warga disebut terlibat langsung dalam sektor ini dan dapat mencapai lebih dari 100.000 jiwa jika termasuk keluarga mereka. Jadi sebenarnya ini bukan ditangguhkan ya. Ini tadi menyamakan persepsi terkait dengan tanah liat ini. Kita sepakat ini tidak termasuk dalam usaha pertambangan. Dia termasuk dalam produksi khusus pertambangan izin tertentu. Nah, maka tadi putar, akhirnya terjadi kesepakatan sehingga ada solusi dari Dinas Pertambangan tadi bahwa harus ada IUP untuk produksi retribusi pengambilan tanah liat ya dalam rangka menciptakan sawah. Nah, ini tadi yang disepakati. Sementara itu, Sekretaris Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung Muhammad Gofur menyampaikan bahwa rapat ini merupakan respon atas aduan pengrajin dari Kabupaten Pringsewu dan Lampung Tengah. Dalam 2 bulan terakhir, banyak pengrajin terpaksa menghentikan usaha yang terdampak langsung terhadap ekonomi keluarga. Sebenarnya kita menerima aduan dari 2 kabupaten ya, bukan hanya Lampung Tengah, Kabupaten Pringsewu dan Lampung Tengah, kebetulan yang terdampak terhadap berhentinya pengolahan tanah liat, gitu kan, sehingga usaha genteng dan batu batanya terganggu. Bahkan 2 bulan terakhir ini off lah. Nah, ini kan mereka mengadukan di kita. Maka tadi kita mencari solusi terbaik. Solusi terbaiknya ya tadi sudah alhamdulillah kita temukan, dan mudah-mudahan semua pihak ini memahami bahwa solusi yang kita hasilkan pada sore hari ini pada hakikatnya adalah untuk menyelamatkan hajat hidup orang banyak. DPRD Provinsi Lampung menegaskan akan terus mengawal proses ini agar solusi yang dihasilkan memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan masyarakat luas.
Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Elta Media melaporkan. Beragam peristiwa penting terjadi setiap saat. Seiring penguatan indeks harga saham gabungan yang dibuka naik pada perdagangan awal tahun. Laporan terkini, informasi terbaru, dan fakta yang terverifikasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Disajikan cepat, tajam, dan mendalam. Dalam Laporan 8 setiap hari. Hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Kini saatnya update di tengah aktivitas Anda. Bukaan 100 kg sabu jaringan Asia Tenggara. Tak menghambat berjalannya sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita. Berita terhangat, analisis singkat, dan perkembangan terpenting siang ini. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang. Hanya di Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Sebuah insiden mengerikan terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Lampung Selatan. Seorang warga menjadi korban setelah sebuah ban truk terlepas dan meluncur ke arah dirinya saat sedang berhenti di pinggir jalan. Peristiwa naas tersebut terjadi pada Senin 20 April 2026 di Jalan Lintas Sumatera kilometer 55 Desa Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan. Saat itu seorang warga yang sedang berhenti di pinggir jalan untuk membeli minuman tiba-tiba menjadi korban setelah ban dari sebuah truk puso yang melintas terlepas dari porosnya. Ban tersebut meluncur dengan kecepatan tinggi dan langsung menghantam korban yang tidak sempat menghindar. Kejadian ini berlangsung sangat cepat dan membuat warga sekitar lokasi terkejut. Warga yang berada di lokasi segera memberikan pertolongan kepada korban. Sementara itu, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami kepadatan karena banyak pengendara berhenti untuk melihat peristiwa tersebut. Hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai kondisi korban maupun penyebab pasti terlepasnya ban truk tersebut. Namun dugaan sementara mengarah pada kemungkinan kurangnya perawatan kendaraan. Insiden ini menjadi pengingat penting bagi para pengendara terutama kendaraan berat untuk selalu memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima sebelum beroperasi di jalan raya. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, perusahaan tambang pasir di Kabupaten Tulang Bawang mulai melakukan perbaikan jalan kampung yang sebelumnya rusak parah. Warga mengapresiasi langkah ini dan berharap pemerintah daerah segera melakukan pembangunan jalan secara permanen. Perbaikan jalan di Kampung Batu Umpar, Kecamatan Gedung Aji Baru mulai dilakukan oleh manajemen PT Abram Putra Sejahtera. Sejumlah alat berat dan tenaga kerja diterjunkan untuk memperbaiki badan jalan yang sebelumnya rusak parah akibat tingginya lalu lintas kendaraan khususnya truk pengangkut pasir. Warga menyambut baik perbaikan tersebut, namun berharap agar perusahaan dapat melakukan perawatan secara berkelanjutan, terutama pada jalur yang menjadi akses utama angkutan tambang. Perbaikan ini dilakukan setelah adanya inspeksi mendadak oleh Wakil Bupati Tulang Bawang, Hankam Hasan, bersama organisasi perangkat daerah, pihak kecamatan, serta anggota DPRD dari daerah pemilihan Gedung Aji Baru dan penawar Tama. Harapan kami ke depan ya kepada PT Abram Sejahtera ini melakukan perawatan jalan secara berkala, rutinitas supaya jalan bisa benar-benar bisa bagus sampai ke depan sana, Pak. Dan juga kami berharap pada Bapak Bupati melalui Pak Wakil kerjasama untuk membangun desa kami ini bagaimana caranya biar impian kami bisa terwujud, Pak. Mimpi kami untuk mendapatkan jalan aspal di Desa Batu Ampar kurang lebih 30 tahun, Pak.
Kami berharap betul bagaimana Desa Batu Ampar ini bisa terwujud aspal jalannya seperti itu, Pak. Mohon kerjasama dari Pemda Tulang Bawang dengan desa kami agar bisa terwujud impian kami. Selain memperbaiki badan jalan, pihak perusahaan juga membuat parit drainase menggunakan alat berat untuk melancarkan aliran air, sehingga tidak terjadi genangan yang dapat mempercepat kerusakan jalan. Meski perbaikan darurat telah dilakukan, masyarakat masih berharap pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dapat segera membangun jalan secara permanen. Menggunakan aspal atau rigid beton agar lebih kuat dan tahan lama. Jadi harapan saya ke depan berkesinambungan, berlanjut daripada proses perbaikan jalan ini. Selama PT Abraham Putra Sejahtera bercokol berusaha berinvestasi di Desa Batu Ampar, harapan saya pertanggungjawaban masalah jalan dari PT Abraham Putra Sejahtera benar-benar diperhatikan. Dan benar sip, saya kira begitu atas nama masyarakat Desa Batu Ampar. Ini harapan kami ini. Bahkan udah terrealisasi hari ini. Alat beratnya udah standby di jalur 2 ini ya, Pak Lurah. Ya, tolong ini Pak Usop. Warga juga berharap perbaikan ini dapat memperlancar akses transportasi, termasuk distribusi hasil pertanian, serta aktivitas sekolah anak-anak agar kembali normal dan aman. Sementara itu, pihak manajemen menyatakan komitmen untuk terus melakukan perbaikan dan perawatan jalan sesuai kebutuhan di lapangan. Ya, insya Allah kami pasti akan membantu memperbaiki jalan, mungkin juga nanti ada juga dari pemerintah kampung juga ya membantu. Jadi bersinergi antara pihak perusahaan dengan kampung. Perbaikan jalan ini diharapkan menjadi solusi sementara sambil menunggu pembangunan infrastruktur secara permanen oleh pemerintah daerah. Dari Tulang Bawang, Triyono dan Akif, Garuda TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, peringatan Hari Kartini 2026 di Provinsi Lampung menjadi momentum untuk menguatkan peran perempuan dalam pembangunan. Melalui semangat emansipasi, perempuan didorong untuk terus meningkatkan kualitas diri, terutama melalui pendidikan. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Purnama Wulansari Mirza atau Batin Wulan mengajak perempuan Lampung memaknai perjuangan Raden Ajeng Kartini dengan menjadikan pendidikan sebagai kunci utama kemajuan. Ajakan ini disampaikan saat upacara peringatan Hari Kartini 2026 di lapangan Korpri Kompleks Kantor Gubernur Lampung. Dalam sambutannya, Batin Wulan menyebut Kartini merupakan sosok visioner yang memperjuangkan kesetaraan melalui pemikiran dan tulisan yang dikenal dalam karya Habis Gelap, Terbitlah Terang. Menurutnya, pemikiran Kartini tentang pentingnya pendidikan masih sangat relevan hingga saat ini, sebagai landasan bagi perempuan untuk berkembang dan mendapatkan kesempatan yang setara. Upacara yang mengangkat tema Semangat Kartini Inspirasi Lintas Generasi ini diikuti oleh seluruh organisasi perangkat daerah dan organisasi perempuan di Lampung. Menariknya, seluruh petugas upacara merupakan perempuan, mulai dari inspektur, pemimpin upacara, hingga pasukan pengibar bendera. Hal ini menjadi simbol nyata peran dan kapasitas perempuan di ruang publik. Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong pemberdayaan perempuan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, perlindungan perempuan dan anak, serta penguatan peran perempuan dalam pembangunan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Kabar duka datang dari keluarga besar Partai Golkar Lampung. Politisi senior Ismet Hadi Jayanegara meninggal dunia pada Senin dini hari, 20 April 2026. Kerabat dan handai taulan pun berbondong-bondong hadir di rumah duka untuk menyampaikan rasa duka kepada keluarga yang ditinggalkan. Ismet Hadi Jayanegara menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Bumi Waras, Bandar Lampung, sekitar pukul 4:17 waktu Indonesia Barat. Setelah menjalani perawatan intensif, kabar duka ini segera menyebar dan menyita perhatian publik. Ratusan pelayat dari berbagai kalangan memadati rumah duka di Jalan Perintis Kemerdekaan Tanjung Gading, Bandar Lampung. Para pelayat terdiri dari mantan pejabat, politisi, akademisi, hingga masyarakat umum. Sejumlah tokoh juga terlihat melayat, diantaranya Supriyadi Hamzah, Yuhadi, dan Abdullah Fadri Auli. Ucapan duka turut disampaikan melalui media sosial oleh Ketua Harian DPD Partai Golkar Lampung, Riza Mirhadi. Dalam dunia politik Lampung, Ismet Hadi Jayanegara
dikenal sebagai kader senior Partai Golkar yang aktif di berbagai kontes politik. Ia pernah mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati Tanggamus pada Pilkada 2018, serta terlibat dalam kepengurusan DPD Partai Golkar Lampung periode 2020 hingga 2025. Selain itu, almarhum juga beberapa kali mengikuti kontestasi legislatif sebagai calon anggota DPRD Provinsi Lampung. Kepergian Ismet meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, kerabat, dan rekan sejawat yang mengenalnya sebagai sosok hangat dan bersahaja. Dari Bandar Lampung, Ramdhani Apriyanto, Garuda TV melaporkan. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, hanya di Garuda TV. Hey Basket Mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Ulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes. Setiap hari Minggu, pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik dunia sepak bola. Namun, yang menjadi sorotan utama pada kemudian di sini mungkin Hafner akan tetap. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam dan 7 pagi hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Adegan intens, suasana lokasi yang menegangkan. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan Misteri Hidup. Hanya di Garuda TV. Kontestasi pemilihan Rektor Institut Teknologi Sumatera atau ITERA mulai memasuki tahap penyaringan. 5 bakal calon rektor memaparkan visi, misi, dan program kerja di hadapan Senat kampus. Kegiatan yang digelar di Aula Lantai 4 Gedung Kuliah Umum 2 ITERA ini menjadi bagian penting dalam proses seleksi rektor periode berikutnya, Senin 20 April 2026. Kelima bakal calon rektor tersebut adalah Profesor Aswan, Profesor El-Fahmi, Profesor Fahmi, Profesor Ismunandar, dan Profesor Muhammad Faiz Syaib. Ketua Senat ITERA Sunarsi menegaskan para kandidat tidak boleh hanya menyampaikan janji normatif, melainkan harus membawa gagasan progresif dan solusi nyata terhadap tantangan kampus. Menurutnya, ITERA saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari disrupsi teknologi, kompetisi global hingga tuntutan kualitas lulusan. Dari 5 nama yang dipaparkan akan disaring menjadi 3 besar pada 21 April sebelum diajukan ke kementerian. Dari internal kampus, proses seleksi dinilai berjalan profesional,
Pihak kampus menyebut seluruh bakal calon memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni. Namun di sisi lain, suara kritis datang dari mahasiswa yang menyoroti sejumlah persoalan kampus yang dinilai belum tersentuh maksimal. Mahasiswa berharap rektor terpilih nanti tidak hanya kuat secara visi, tetapi juga mampu menyelesaikan persoalan nyata di lingkungan kampus. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP nasional yang baru memicu kegelisahan di kalangan insan pers. Sejumlah pasal dinilai berpotensi menjadi pasal karet yang dapat menjerat wartawan. Kekhawatiran ini muncul terkait sejumlah pasal dalam KUHP baru, khususnya yang mengatur tentang penyebaran berita bohong yang dinilai beresiko mengkriminalisasi produk jurnalistik. Menanggapi hal tersebut, Ketua Pewarta Foto Indonesia Lampung, Juniardi, menegaskan bahwa wartawan tetap memiliki perlindungan hukum selama menjalankan tugas sesuai kaidah jurnalistik. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers tetap menjadi payung hukum utama bagi jurnalis, meskipun KUHP baru telah diberlakukan. Dalam prinsip hukum, lex specialis derogat legi general menyatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Artinya sengketa pers harus diselesaikan melalui mekanisme undang-undang pers, bukan langsung dibawa ke ranah pidana. Dalam undang-undang pers, penyelesaian sengketa telah diatur melalui sejumlah mekanisme, diantaranya hak jawab dan hak koreksi bagi pihak yang dirugikan, serta peran Dewan Pers sebagai lembaga mediasi dan penilai kode etik jurnalistik. Sanksi yang diatur dalam undang-undang pers pun bersifat administratif, seperti denda dan bukan pidana penjara. Namun demikian, insan pers tetap diingatkan untuk menjalankan tugas secara profesional dan mematuhi kode etik jurnalistik, termasuk dalam hal verifikasi dan cek fakta untuk menghindari potensi pelanggaran hukum. Pihaknya juga mendorong adanya koordinasi antara insan pers dan aparat penegak hukum agar terdapat kesepahaman dalam menangani perkara yang berkaitan dengan pemberitaan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Sidang perkara sengketa lahan yang melibatkan Kementerian Agama kembali digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Kali ini agenda sidang adalah pembacaan pledoi dari pihak terdakwa. Sidang yang digelar di Ruang Bagirmanan Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas 1A Bandar Lampung pada Senin 20 April 2026 menghadirkan terdakwa Tio Stepanus, Lukman, dan Teresia. Dalam pledoinya, kuasa hukum terdakwa menyatakan bahwa tuntutan jaksa penuntut umum dinilai tidak mencerminkan fakta yang terungkap di persidangan dan mengandung sejumlah kontradiksi. Pihak terdakwa menegaskan seluruh pembelaan disusun berdasarkan fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Mereka menyoroti adanya itikat baik terdakwa yang pernah menyerahkan 2 sertifikat hak milik kepada negara sebagai bentuk kepatuhan hukum. Menurut kuasa hukum, pengembalian objek lahan yang menjadi pokok perkara sebenarnya telah tercapai, sehingga relevansi tuntutan pidana dipertanyakan. Nggak ada alasan lain kalau kemudian kita atau jaksa atau hakim untuk kemudian tidak membebaskan. Sudah ada contoh itu karena di Indragiri Hulu itu ada 3 SHM yang tumpang tindih ya terhadap tanah Pemdanya, tapi kemudian ini dianggap administratif yang menjadi kewenangan TUN bukan kewenangan pidana. Jadi nggak boleh dibawa ke ranah pidana tipikor. Karena di situ negara dirugikan 1,7 miliar berdasarkan hasil audit inspektorat. Kuasa hukum juga menyebut perkara ini telah melalui putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap, termasuk hingga tingkat peninjauan kembali. Mereka menegaskan bahwa terdakwa tidak pernah menguasai fisik lahan dan hanya memiliki hak berupa sertifikat. Pihak terdakwa kemudian meminta majelis hakim untuk mempertimbangkan putusan lepas atau membebaskan terdakwa jika tidak sepaham dengan tuntutan jaksa. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda tanggapan jaksa penuntut umum terhadap pledoi, sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan akhir. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Hermawan Kanujaya melaporkan.
Ya pemirsa, aparat penegak hukum kembali menggagalkan penyelundupan narkotika dalam jumlah besar di Lampung Selatan. Total 36 kg sabu berhasil disita dalam 2 penindakan di Pelabuhan Bakauni. Operasi gabungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bareskrim Polri, Polda Lampung, dan Satres Narkoba Polres Lampung Selatan berhasil mengungkap 2 kasus penyelundupan dalam waktu berdekatan. Penindakan pertama terjadi pada 15 April 2026. Petugas menghentikan sebuah mobil di pintu masuk Pelabuhan Bakahuni. Dari hasil penggeledahan ditemukan sekitar 29 kg sabu yang disembunyikan dalam kompartemen rahasia di bagian pintu kendaraan. 2 orang pelaku langsung diamankan. Sehari kemudian 16 April 2026, petugas kembali melakukan penindakan di lokasi yang sama. Kali ini petugas menemukan tambahan 7 kg sabu yang disembunyikan di bawah kursi depan kendaraan lain. 2 tersangka kembali diamankan. Total 4 tersangka dan 36 kg sabu kini telah diserahkan ke Bareskrim Polri untuk pengembangan kasus dan penelusuran jaringan yang lebih luas. Data Bea Cukai menunjukkan sepanjang triwulan pertama 2026 telah diamankan lebih dari 81 kg sabu, 20 kg ganja dan 15.000 butir ekstasi. Dengan penambahan kasus ini, total sabu yang disita hingga April 2026 mencapai hampir 118 kg. Aparat menegaskan Pelabuhan Bakahuni masih menjadi salah satu titik rawan peredaran narkotika dan pengawasan akan terus diperketat untuk memutus rantai penyelundupan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Reza Melia. Dan saya, Alvis Harin, beserta jajaran yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.